Makanya teman-teman, coba kita belajar dari sikap Nabi. Nabi itu nggak ngebalas hater sama sekali, diam aja. Kalaupun perlu tabayun, tabayun. Tapi kan ini nggak ada yang perlu ditabayunin ya, karena Nabi tidak melakukan kesalahan. Jadi Nabi nggak tabayun, diam aja. Fasolli, minta sama Allah, berdoa sama Allah, sehingga Allah yang membela beliau. Caranya Allah turunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar. Engkau Muhammad mendapatkan banyak kenikmatan. Terus Allah balas orang-orang yang lahat itu dengan kalimat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Apa arti syani'aka? Syani'aka itu bahasa bakunya yang membencimu, yang mencelamu. Bahasa kita hatersmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya hatersmu itulah orang yang terputus. Sehingga para haters ini yang tergabung dalam satu grup tadi, semuanya terputus dari Allah. Terputus dari apa? Hidayah. Makanya semua member grup ini nggak ada yang dapat hidayah. Abu Jahal matinya tidak dapat hidayah. Abu Lahab matinya tidak dapat hidayah. Walid Al-Mughirah matinya tidak dapat hidayah. Akhnas matinya tidak dapat hidayah. Kita boleh kadang-kadang nggak suka kepada seseorang, itu mungkin sifat dasar manusia ya, subjektif, emosional, dan itu ujian juga buat diri kita. Kita nggak bisa maksain harus suka kepada semua orang. Kadang-kadang ada orang yang kita sebel sama dia. Kita boleh sebel sama orang, walaupun kita coba perbaiki. Kita boleh kadang-kadang nggak sengaja nggak suka sama orang, tapi jangan jadi haters yang kemudian komen. Kenapa? Karena kalau kita komen mencela, maka kita sama dengan mencela diri sendiri. Apakah Umar suka kepada Rasulullah sebelum dapat hidayah? Nggak suka. Apa bedanya dia dengan ayahnya? Mereka sama-sama nggak suka sama Nabi, sama-sama benci sama Nabi. Tapi bedanya, ayahnya Umar mencela Nabi, Umar tidak pernah mencela Nabi. Karena tidak pernah mencela, pada akhirnya dapat hidayah. Apa bedanya Khalid dengan Walid? Ayah dan anak. Walid Al-Mughirah mencela Nabi, sehingga matinya dalam keadaan kufur, bahkan dijamin masuk neraka sakar di surah Al-Mudaththir. Sedangkan Khalid, dia nggak suka sama Nabi, tapi nggak pernah mencela Nabi. Ikrimah dan Abu Jahal, anak dan ayah. Abu Jahal nggak suka sama Nabi dan mencela Nabi. Ikrimah tidak suka sama Nabi tapi tidak pernah mencela Nabi. Jadi generasi kedua ini rata-rata orang yang nggak suka kepada Nabi karena kemakan sama orang tua mereka. Kemakan dengan isu-isu yang dibicarain orang tua mereka, sehingga mereka kayak ikut-ikutan gitu. Tapi mereka nggak pernah mencela, orang tua mereka yang mencela. Akhirnya nasibnya yang mencela terputus dari hidayah, yang tidak mencela pada akhirnya Allah kasih hidayah. Makanya di Riyadhus Shalihin itu ada hadis, kata Nabi, kalau budak perempuan kalian berzina, budak berzina lagi, budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, karena itu hak agama, cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi untuk kedua kalinya, mengulang kesalahan yang sama, cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, berarti udah 3 kali berturut-turut, maka juallah dia walau dengan seharga seutas tali, saking murahannya, tapi jangan cela dia. Coba, tetap kalimat mencela itu nggak dibolehkan dalam Islam. Kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, boleh berbeda hashtag di nanti tahun depan, tapi jangan saling mencela. Dari mana ajaran mencela? Tidak ada dalam Islam. Pilihan itu hak setiap warga negara, kita bebas memilih pemimpin kita selama itu ada pertanggungjawaban ilmiah. Kenapa? Argumentatif, budayakan anak muda ini budaya argumentasi ilmiah. Kita berdiskusi, bukan saling membuli dan mencela. Budak perempuan aja berzina 3 kali nggak boleh dicela. Apalagi hanya berbeda pandangan, sama sekali nggak boleh mencela. Kenapa? Begitu kita mencela, maka celaan itu akan balik lagi kepada kita, dan na'udzubillah min dzalik. Ini cerita hatersnya. Yang pertama Rasulullah SAW kepada orang-orang seperti As bin Wa'il. Hari ini 2 aja, satu lagi haters yang kemudian jadi lovers. Siapa haters yang kemudian jadi lovers? Sofia, istri Nabi, yang beliau nikahi setelah perang Khaybar. Kalau teman-teman baca sejarahnya Sofia, itu setelah perang Khaybar kan Sofia ini kehilangan orang-orang tercinta. Satu, suaminya meninggal, terbunuh dalam perang Khaybar. Ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, sepupunya terbunuh, saudaranya terbunuh. Sehingga Sofia ini marah banget sama Nabi. Ketika dia jadi tawanan perang, dia ditaruh di sebuah tenda sama Nabi. Kemudian setelah Nabi beres dengan semua urusan, Nabi datang menjenguk Sofia di tendanya sebagai tawanan. Nabi masuk, lalu dalam cerita panjang itu Sofia ngomong gini, ketika Nabi Muhammad masuk menemui saya di tenda, waktu itu saya sedang sangat marah.
Muhammad adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Haters banget nih. Muhammad orang yang paling saya benci di muka bumi, kata Sofia. Kenapa benci? Gimana nggak benci? Rasulullah dengan peperangan itu kemudian berhasil mengalahkan kaumnya Sofia, bunuhlah orang-orang terdekatnya Sofia, suaminya, pamannya, ayahnya, saudaranya. Sehingga kata Sofia, Muhammad orang yang paling saya benci. Nabi datang duduk di sebelah Sofia, didampingi beberapa orang sahabat. Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu Sofia? Sofia tidak mau menjawab, marah, benci sama Nabi. Kalaupun mau dijawab pasti hate banget tuh. Tahu gini nanya, Sofia, aku minta maaf, kata Nabi, atas apa yang menimpamu, ayahmu, suamimu, saudaramu. Disebut sama Nabi. Sofia makin gergetan, pengen balas tapi nggak tahu gimana caranya. Marah banget sama Nabi, benci banget, sampai wajah Nabi aja nggak mau dilihat. Dia berpaling gini, diam aja. Pas ini orang marah. Terus Nabi bilang, wahai Sofia, kejadiannya begini-begini, maaf ya, kejadiannya begini, maaf ya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf berjam-jam. Itu hadis panjangnya tuh. Nabi menjelaskan gimana kronologis perangnya, meminta maaf, menjelaskan alasannya, meminta maaf, menjelaskan kejadiannya, meminta maaf, sampai tiba-tiba kata Sofia, pada akhirnya beliau menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Coba, luar biasa ya, akhlak Nabi. Bisa bikin cewek yang benci sama beliau jatuh cinta sama beliau. Kan keren ya? Kalau kita yang tadinya hampir jatuh cinta jadi benci. Nah ini. Nabi itu bisa bikin istri beliau yang lagi bete jadi happy. Kalau kita istri lagi happy jadi bete. Kebalikannya Rasul. Ini kita perlu belajar lagi nih sunnah Nabi tentang akhlak, terutama dalam momentum Maulid ini. Gimana cara Nabi bisa bikin Sofia kemudian jatuh cinta? Nabi itu menjelaskan dengan sangat baik, sama sekali tidak menyinggung perasaan Sofia, tidak menyalahkan, ayah kamu sih keras kepala. Enggak ngomong kayak gitu. Saya udah coba mengobrol dengan mereka, tapi mereka menolak Sofia. Saya udah memberi tenggang waktu, tapi mereka tidak memanfaatkannya Sofia. Kami udah mencoba untuk mengambil jalan tengah, tapi tidak disetujui Sofia. Maaf ya, jelasin lagi. Maaf ya, jelasin lagi. Dengan sangat santun. Saking santunnya Nabi, Sofia yang tadinya gini, lama-lama mulai ngeliat gitu. Terus lama-lama tertegun gitu. Ini cowok keren banget. Sampai akhirnya jatuh hati. Kurang keren apa Rasulullah, kan cowok paling keren sepanjang sejarah manusia. Akhirnya Sofia baru cerita, ya Rasulullah. Sekarang manggilnya Rasulullah. Tadi Muhammad aja nggak mau. Ya Rasulullah, aku pernah mimpi loh, kata dia. Kata Rasulullah, mimpi apa Sofia? Saya mimpi sebelum terjadi perang Khaybar, di atas kota Madinah itu ada rembulan jatuh ke pangkuan saya. Oh gitu? Terus saya ceritain ke suami saya malah ditabokin, dipukul sama suami saya. Kata suami saya, jangan pernah bermimpi kamu akan jadi istrinya laki-laki yang disebut Nabi di kota Madinah. Ternyata maksud dari mimpi itu, kelak Sofia akan jadi istrinya Nabi. Ketika Sofia cerita ini, Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi, lamar Sofia wahai Muhammad. Karena dia perempuan yang solehah, lamar dia wahai Muhammad. Nabi malu-malu mau melamar orang yang tadinya benci banget sama beliau kan. Dia memajak, gimana ya cara ngomongnya. Terus kata Allah, lamar wahai Muhammad, lamar. Akhirnya Nabi bilang, Sofia, maukah kau jadi istriku? Ini adalah perintah dari Allah. Kata Sofia, ya aku terserah aja sih. Ini kalau bahasa kita ya, ini bahasa kita, terjemahin. Maksudnya saya ikut aja. Kalau bahasa kakunya nih, aku sih terserah aja. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi bikin acara wedding istri Nabi paling rame itu pas lagi dengan Sofia. Kalau Khadijah mungkin beda masa ya. Kalau yang satu masa itu Aisyah, yang lain-lain. Yang paling megah itu Sofia. Kenapa? Karena Nabi habis menang perang dan dapat banyak ghanimah. Dan Sofia ini orang kaya, sehingga acara weddingnya tuh luar biasa. WO-nya siapa? Para sahabat. Mereka jadi panitia, bikin event weddingnya Rasulullah yang luar biasa berkah gitu. Aisyah waktu itu ikut. Jadi dalam touring kali ini Aisyah yang ikut. Kan Nabi kalau mau touring itu diundi ya, istri beliau kan. Kenapa Aisyah yang paling sering ikut? Karena kalau Aisyah itu dapat jatahnya 3. Jatahnya Saudah, jatahnya Ummu Salamah kadang-kadang, dan jatahnya sendiri. Makanya bisa dibilang Aisyah itu paling sering traveling, touring bareng Nabi karena dikasih oleh Saudah. Kata Saudah, ya Rasulullah, jatah saya kasih aja buat Aisyah biar Aisyah senang. Beneran Saudah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yeay, kalau bahasa kita ya. Jalan. Aisyah waktu itu ikut dengan Rasul. Pas tahu Rasul mau nikah dengan Sofia, Aisyah kepo kalau bahasa kita. Penasaran.
Secantik apa sih Sofia? Sofia waktu itu umurnya kurang lebih 17 tahun. Lagi sweet 17. 17 tahun. Aisyah waktu itu umurnya kurang lebih 16 tahun. Jadi kayak beda setahun doang mereka. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya setahunnya Aisyah. Kelas 3 SMA sama kelas 2 SMA gitu. Deket banget. Makanya Aisyah paling sering cemburu pada Sofia. Penasaran secantik apa sih Sofia? Sekeren apa sih Sofia? Akhirnya kepo. Pas acara wedding, Aisyah diam-diam datang ke acara itu pakai cadar biar gak ketahuan. Tapi kan mata Aisyah, mata paling cantik yang Nabi pasti kenal. Mojok aja Aisyah ngeliat dari jauh. Mana Sofia? Oh itu, cantik. Akhirnya Nabi dari jauh, wah ada Aisyah tuh. Nabi bilang ke Sofia, sebentar ya aku nemuin Aisyah. Oh iya ya Rasulullah. Langsung Nabi menuju ke Aisyah. Aisyah tahu dia ketahuan, langsung lari. Nabi langsung kejar di belakang, tapi nggak di slow motion gitu. Aisyah gitu. Terus pas sudah dekat, Aisyah mau kemana? Enggak, mau pulang aja. Aku anterin ya. Ya terserah. Akhirnya dianterin sama Nabi, pegangan tangan. Itu kan keren banget ya. Cewek lagi ngambek, tapi kayak Nabi itu benar-benar bisa ngambil hatinya. Aku anterin ya. Ya terserah. Ya, pegangan tangan, jalan. Saking nyamannya Aisyah sama Nabi waktu itu kan awalnya ngambek nih. Di tengah jalan sampai Aisyah nanya gini, ya Rasulullah, boleh nanya nggak? Boleh dong. Apa Aisyah? Ini mah dong pakai bahasa saya. Boleh dong apa Aisyah? Kalau Rasul jadi penggembala, terus ada 2 padang rumput, yang satu pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi belum pernah. Kira-kira Nabi bakalan ngembalai di mana? Oh ya pastilah yang belum pernah dipakai siapa-siapa, karena rumputnya lebih bagus. Oh, pengen tahu aja sih. Maksudnya apa? Karena Aisyah satu-satunya istri Nabi yang perawan, berarti ini adalah perumpamaan Aisyah itu lebih istimewa di mata Nabi daripada yang lain. Aisyah pengen diistimewakan, itulah cewek kan, pengen dimenangkan, pengen diistimewakan. Kita harus tahu itu dari Rasulullah, karena Rasulullah itu peka banget. Akhirnya Aisyah, oh pengen tahu aja. Ya udah, Aisyah udah sampai rumah, aku balik lagi ya. Ya udah, balik lagi. Tenang. Pulang lagi Nabi ke rumah Sofia. Besok balik ke Madinah nih, kan dari Khaybar ke Madinah lumayan jauh tuh jalan. Waktu itu kadarullah kendaraan Aisyah sama kendaraan Sofia beda. Aisyah kendaraannya tuh 4000 cc. Kendaraan touring banget lah pokoknya. Aisyah kan memang sering traveling ya, jadi pakai onta yang paling gede, yang paling tangguh. Sementara bagasinya kecil, cuman tas kabin. Sofia bagasinya seabrak-abrak, mobilnya cuman 1000 cc. Sehingga pas lagi tanjakan, mobil Sofia mogok. Onta Sofia mogok, jalannya lamban, ketinggalan di belakang. Ontanya Aisyah udah paling depan, Nabi di tengah. Sofia, Aisyah, gimana nih? Bingung gitu. Pas sampai di rest area, mereka istirahat, berhenti dulu. Ini semuanya analogi ya, jangan di crop. Pas sampai di sebuah rest area, berhenti, Nabi ngomong ke Aisyah. Aisyah, kata Nabi, apa ya Rasulullah, boleh minta tolong nggak? Apaan? Boleh nggak? Ini kan Sofia, Nabi kan membujuk Aisyah gitu kan. Kasihan, Sofia itu kan barangnya banyak, mobilnya kecil, jadi suka ketinggalan di belakang. Aisyah kan barangnya sedikit, mobilnya gede. Boleh nggak kali ini aja mobil Aisyah sama Sofia ditukar? Aisyah langsung marah. Udahlah dia lagi cemburu berat. Sekarang Nabi kayak ngebelain Sofia mau nuker mobilnya lagi. Akhirnya Aisyah bilang gini, kamu itu Nabi bukan sih? Gitu ngomongnya. Saking Aisyah ngambek, kamu itu Nabi bukan sih? Kata Nabi, menurut kamu? Susah jawabnya kalau gitu. Kalau bilang bukan kan dosa. Kalau bilang iya, tadi nanya, kamu itu Nabi bukan sih? Menurut Aisyah, iya. Tapi kenapa nggak adil? Ini nih, lagi cewek lagi ngambek ya. Jadi sesolehah Aisyah juga kalau lagi ngambek. Jadi jangan terlalu baper kitanya. Buat yang udah punya pasangan, yang belum punya pasangan, apa yang mau dibaperin kan? Paling baper ngeliat orang lain gitu. Jadi kalau cewek lagi ngambek, jangan terlalu masuk ke hati. Kadang-kadang dia mengatakan sesuatu yang menurut kita, kok bisa kamu perempuan soleha, berhijab, udah sering ngaji ngomong kayak gitu. Istri Nabi juga lebih kayak gitu. Mengatakan, kamu Nabi bukan sih? Menurut kamu? Iya. Tapi kenapa nggak adil? Masa saya diperlakukan kayak gini? Saking kata-kata Aisyah itu agak keras, Abu Bakar marah kepada Aisyah dan Aisyah didorong sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kenapa kamu bicara gitu di depan Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa kamu memperlakukan istri saya seperti itu? Ya Rasulullah, Aisyah nggak sopan. Ya Abu Bakar, innaha ghirah, kata Nabi. Innaha ghirah. Wahai Abu Bakar, itu cemburu. Itu bukan serius. Aisyah ngomong kayak gitu tuh nggak serius. Bukan Aisyah ingkar sunnah, nggak mau ikut saya lagi, bukan. Lagi cemburu Abu Bakar. Innaha ghirah.
Ya Rasulullah terus gimana? Biarin aja. Akhirnya Abu Bakar, ya udahlah. Terus kata Nabi, Aisyah, tuh kan aku belain kamu di depan Abu Bakar. Akhirnya kata Aisyah, ya udah sekali aja ya. Ya akhirnya ganti nih kendaraannya. Ini nih Nabi ya, lihat gimana cara Nabi menghadapi orang yang tadinya bete, jutek, gak nyaman, cemburu, marah, benci, malah menjadi orang yang sangat cinta kepada beliau. Akhlak. Jadi kalau mau bicara tentang sosok Rasulullah SAW, hal yang gak bisa kita abaikan itulah akhlak Nabi yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda di Kota Malang, di seluruh Indonesia menjadi anak-anak muda yang nge-follow Nabi bukan hanya ibadahnya, walaupun ibadah itu udah paling keren, tapi follow Nabi juga dalam akhlaknya. Ikutin Nabi dalam akhlaknya. Belajar lebih banyak adegan-adegan detail akhlak Nabi yang luar biasa. Sehingga anak muda Indonesia menjadi salah satu anak muda smart citizen. Bukan hanya smart city yang fasilitasnya udah bagus, tapi penduduknya smart citizen. Di sosial media smart netizen. Cara menjadi smart, jadilah orang yang insya Allah lebih meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.